Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lutfi Akira Sibuan dengan NIM 522 40014, asal dari kuliah Institut Teknologi Sains Bandung, Prodi Data Scientist. Di sini saya akan menjelaskan hasil UTS saya di mata kuliah program Sains Data. Nah, di sini langsung saja ke soal pertama, yang A menerima dua bilangan dari pengguna. Saya di sini akan menjelaskan apa sih maksud dari codingan ini saya tuliskan di sini. Nah, seperti yang kita lihat, bilangan 1 sama dengan float input masukkan bilangan pertama. Nah, di situ maksudnya program menampilkan teks masukkan bilangan pertama ke layar pengguna, mengetik angka input, membaca input sebagai string, lalu float mengubah menjadi bilangan desimal, hasil disimpan dalam variabel bilangan 1. Nah, itu sama juga ke bilangan 2, sama seperti saya jelaskan tadi. Nah, print bilangan pertama yang ada masukkan adalah bilangan 1. Program mencetak teks dan nilai dari bilangan 1, sama juga print yang di bilangan 2. Dan saya keluar soal nomor 2. Di sini input tetap sama seperti sebelumnya, pengguna masukkan dua bilangan penjumlahan, bilangan 1 tambah bilangan 2 disimpan dalam variabel penjumlahan, perkalian di bilangan 1 bintang bilangan 2 disimpan dalam variabel perkalian, pembagian bilangan 1 garis miring bilangan 2 disimpan dalam variabel pembagian. Asumsinya bilangan kedua tidak lebih dari 0. Pangkat bilangan 1 bintang 2, artinya di bilangan 1 dipangkatkan dengan bilangan 2, semua dihasil ditampilkan dengan print. Maksud saya ke soal nomor 3, NC-nya fungsi type digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu nilai atau suatu variabel. Biasanya hasil operasi seperti penjumlahan, perkalian, dan pembagian dari dua float akan menghasilkan float juga. Tipe data akan ditampilkan seperti kelas float. Lanjut ke soal nomor 2, menerima input nilai ujian dari pengguna 0 sampai 100. Nah, tentu saja input digunakan untuk menerima nilai dari pengguna, float digunakan agar nilai bisa berupa nilai angka desimal, misalnya 8,85,5. Nilai disimpan dalam variabel nilai, program menampilkan nilai yang sudah dimasukkan. Bisa diisikan dengan manual di sini. Lanjut saja, if nilai 285, jika nilai 85 atau lebih keterangan sangat baik. Elif nilai lebih besar 70 kalau tidak memenuhi syarat sebelumnya tapi nilai 70 lebih baik, keterangan baik. Elif nilai 60 kalau nilai antara 60 dan 69 keterangan cukup. Kalau else, jika nilai di bawah 60 maka perlu perbaikan. Oke, lanjut saja ke soal nomor 3. Langsung saja di sini def kelipatan genap n mendefinisikan sebuah fungsi bernama kelipatan genap dengan satu parameter n print, sementara ini hanya mencetakkan nilai n untuk menunjukkan bahwa fungsi berhasil menerima input. Misalnya ke B, def kelipatan genap n mendefinisikan sebagai kelipatan genap yang menerima n for in range 4 n tambah 1 4 range 4 n tambah 1 4 menghasilkan deretan angka mulai dari 4 hingga n termasuk n jika kelipatan 4 ada di sana dengan angka 4. Ini berarti looping akan menghasilkan angka 4 8 12 seterusnya hingga mencapai atau melewati n. Print i menampilkan setiap nilai i yang merupakan nilai kelipatan, menerima input dari pengguna. Program meminta pengguna untuk memasukkan nilai n yang digunakan dalam fungsi. Maksud saja yang kecil, kelipatan membuat sebuah list kosong untuk menyimpan kelipatan 4. Print join, fungsi join mengubah setiap elemen dalam list kelipatan dengan koma dan spasi sebagai pemisah, hasil dicetak dalam satu baris. Oke, lanjut saja ke soal nomor 4, soal terakhir. Ini dia ada soalnya. Yang pertama langsung saya jelaskan maksud dari coding saya. Pandas di sini digunakan untuk memanipulasi data berbentuk tabel atau data frame. Program membaca data dari 3 set di file Excel di Januari, Februari, dan Maret, kemudian menambahkan kolom bulan di setiap data frame untuk menunjukkan bulan asal data. Terakhir data dari ketiga bulan digabungkan menjadi satu data frame dan 5 baris pertama ditampilkan sebagai preview. Langsung saja, ini tadi hasilnya. Ini langsung pertama itu ada import library, ada pandas, NumPy, RE, dan data time. Yang kedua itu ada membaca data dari Excel seperti saya jelaskan tadi. Yang ketiga ini ada menggabungkan data. Ketika data frame tersebut digabung menjadi satu data frame besar dilakukan dengan mengabaikan indeks asli agar indeks baru dimulai dari 0. Yang keempat itu mengonversi tanggal. Nah, mengonversi tanggal, kolom tanggal diubah menjadi format data time dengan asumsi urutan tanggal adalah hari bulan. Jika ada nilai yang salah, format akan diubah menjadi net. Yang kelima itu membersihkan kolom harga. Kolom harga dibersihkan dari karakter non angka, misalnya rp titik koma, mengubah regex, kemudian dikonversi menjadi tipe numerik jika tidak bisa dikonversi. Yang keenam itu mengonversi kata angka pada kolom jumlah. Yang ketujuh itu ada menghitung total, kolom baru total ditambah merupakan hasil perkalian kolom harga dan jumlah. Yang ini selanjutnya ada membersihkan kolom pembeli nilai anonimus pada kolom pembeli diubah menjadi NaN. Yang ini ada menghapus baris dengan produk tidak valid. Yang ini yang data hit 10 menampilkan 10 baris pertama setelah semua proses pembersihan dan transformasi selesai. 10 baris pertama dari data ditampilkan sebagai preview hasil akhir. Ini dia hasilnya. Nah, ini ada tampilan AirPop saya. Ini sama seperti di awal tadi, di collab tadi. Ini di awal, ini studi case-nya. Ini paling akhir tadi. Ini juga ada visual. Dan juga collab juga tadi ada visual juga. Ini
Oke, oke, mungkin sekian, terima kasih. Jika ada yang kurang jelas mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.